ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده الصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan saudara serta adik-adik yang Allah muliakan, pada kesempatan Jumat kali ini di awal tahun 2021 ini, khatib ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu tentang revolusi akhlak. Revolusi akhlak perlu khatib sampaikan dan jelaskan kepada umat pada kesempatan yang baik ini agar tidak mudah ditakut-takutin, agar tidak mudah kemudian diadu domba dengan teror yang mengatakan bahwa revolusi akhlak itu bahaya. Jadi kata-kata revolusi itu bahaya, jangan didengar dan seterusnya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib mau menjelaskan bahwasanya revolusi akhlak itu bukan hal yang baru. Dia sudah ada jauh sebelum seorang tokoh Islam menyerukan revolusi akhlak. Sudah ada. Siapa yang bawa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang pertama kali menyampaikan tentang revolusi akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam khatib sampaikan dua hadis saja. Yang pertama hadis riwayat Imam Ahmad. Ini jarang didengar hadis ini mungkin. Bunyinya adalah innama bu'ithu liutammima sholihal akhlaq. Yang belajar bahasa Arab pasti paham. Kata-kata innama itu tidak bisa tidak harus begitu. Kata-kata innama enggak bisa enggak harus itu revolusi sudah. Bahwa tidak bisa tidak harus begitu, aku diutus untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak yang bagus. Ini hadis yang jarang didengar. Nah, kemudian yang kedua ada hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Ini yang kita sering dengar hadisnya. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Bahwa tidak bisa tidak harus begitu, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini jelas zaman dirahmati Allah bahwa revolusi akhlak sudah ada, dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang mempermasalahkannya mungkin buta sejarah atau belum tahu hadisnya atau pura-pura tidak tahu hadisnya. Wallahu a'lam. Kemudian jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, yang berikutnya
Allah Ta'ala memuji Nabi kita tercinta Muhammad SAW dalam surah Al-Qalam ayat 4. Ini pujian langsung datang dari Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh benar-benar engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang azim, yang mulia. Dan Ibunda Aisyah juga pernah ditanya tentang akhlak Rasul. Ibunda Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Itu yang dirahmati Allah. Kemudian mari kita simak pernyataan statement dari Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau serius mengatakan bahwa seluruh agama itu isinya akhlak. Jadi semakin baik akhlak seseorang, agama seseorang itu pun semakin baik. Berarti mafhum mukhalafahnya, kebalikannya adalah kalau orang akhlaknya buruk, agamanya juga buruk, udah pasti itu. Ini pernyataan para ulama. Kemudian kita dengarkan pernyataan dari Al-Imam Abul Atahiyah yang wafat pada 211 Hijri. Jadi kata Imam Abul Atahiyah, ya, Imam Hasan Abul Atahiyah, beliau mengatakan nilai seseorang itu terletak pada akhlaknya, attitude-nya, budi pekertinya. Kemudian kita dengarkan syair-syair dari beliau, dari Al-Imam Abul Atahiyah ini. Beliau membuat syair yang sangat indah. Kata beliau, la tanduranna li afwabin ala ahadin in rumta ta'rifuhu fanzur ilal adabi. Ini syair yang bagus. Kata beliau, artinya adalah bahwa jika janganlah engkau melihat seseorang itu dari baju yang dipakainya. Kalau engkau ingin kenal orang tersebut, perhatikanlah adabnya, perhatikanlah akhlaknya. Jadi jangan lihat seseorang itu dari baju yang dipakainya, jangan. Tapi perhatikanlah akhlaknya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, beliau juga membuat syair. Ya, syair yang berikutnya adalah fal'udu law lam tafur rawa'ihuhu lam yufarriqun nas bainal udi wal hatabi. Artinya kayu gaharu itu jika tidak mengeluarkan wanginya, maka manusia sulit untuk membedakan mana kayu gaharu dan mana kayu biasa. Ini pentingnya akhlak jamaah yang dirahmati Allah. Nah, makanya kita sampaikan pentingnya revolusi akhlak. Jadi apa yang digaungkan itu memang betul penting menurut pandangan Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, pentingnya revolusi akhlak itu attitude, moral, etika, akhlak. Kenapa penting? Dia menentukan jalan hidup seseorang. Satu. Jadi revolusi akhlak itu menentukan jalan hidup seseorang. Ingat jamaah yang dirahmati Allah, ketika Ja'far diklarifikasi oleh Raja Najasyi, kan diprovokasi oleh orang-orang kafir Quraisy supaya sahabat Nabi ini dipulangin ke Mekah, jangan dilindungin. Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far sebagai pimpinan sahabat pada waktu itu, emang apa sih yang dibawa oleh Nabi itu, oleh Muhammad itu? Maka dijawab oleh Ja'far bin Abi Thalib, wahai tuan raja, yang dibawa oleh Nabi kita ini, kami dulu adalah kaum jahiliyah, makan bangkai, dulu kami makan riba, yang kuat makan yang lemah, kami berbuat buruk kepada tetangga, kami selalu berperang, menumpahkan darah. Lalu datanglah seorang nabi yang kami kenal nasabnya, akhlaknya baik, ya, dan nabi itu
mengajarkan kami untuk berbuat baik kepada tetangga, menolong orang yang susah, mengharamkan zina, melarang kami curang, mengajarkan kepada kami bersikap amanah. Jadi akhlak atau revolusi akhlak jamaah itu menentukan jalan hidup seseorang. Kita lihat perubahan drastis yang fundamental dari didikan Nabi ketika Nabi ditentang di Mekah. Masya Allah, sahabat-sahabat yang berislam masuk Islam berubah jalan hidupnya menjadi mulia di sisi Allah. Bilal bin Rabah dulunya rendah, kemudian masuk Islam menjadi mulia, menjadi berharga, menjadi bernilai di sisi Allah dan Rasulnya. Jadi satu jemaah dirahmati Allah, bahwa revolusi akhlak itu penting. Kenapa? Karena dia menentukan jalan hidup seseorang. Kemudian yang kedua, pentingnya revolusi akhlak karena akhlak yang mulia itu adalah satu-satunya yang dapat memperberat timbangan pada hari kiamat, jemaah. Jadi akhlak mulia itu memperberat timbangan di hari kiamat. Kita temukan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, tidak ada sesuatu pun yang paling berat timbangannya bagi seorang mukmin pada hari kiamat nanti selain akhlak yang mulia. Sungguh Allah tidak suka kepada orang yang bicaranya kasar dan kotor. Jadi dua ya jemaah, bahwa revolusi akhlak penting karena dia bisa memperberat timbangan amal nanti di yaumil kiamah. Yang terakhir, yang ketiga, jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan. Kenapa akhlak itu penting atau revolusi akhlak itu penting? Karena akhlak yang buruk itu bisa merusak amal. Jadi amal-amal yang dulu bapak-bapak dan saudara lakukan, yang sekarang lakukan, kalau akhlaknya buruk, terhapus semua amal-amalnya itu. Ini kita temukan di dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam At-Tabarani dari sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Katanya Nabi SAW, inna su'al khuluqi la yufsidul amal kama yufsidul khaldul asal. Bahwa kata Nabi SAW, akhlak yang buruk itu bisa merusak amal seperti cuka merusak madu. Jadi madu itu kalau sudah tercampur cuka rusak madunya. Begitulah akhlak yang buruk. Jadi bahaya jemaah. Makanya penting revolusi akhlak supaya nggak ada akhlak buruk, supaya amal-amal kita itu diterima yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Kan penting nih revolusi akhlak. Nah kemudian apa saja jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala akhlak yang buruk yang bisa merusak amal itu? Yang pertama, syirik. Syirik itu termasuk akhlak yang buruk dan bisa merusak amal. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 65, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika." Dan sungguh betul-betul kami telah wahyukan kepada kamu dan orang-orang sebelum kamu, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu berbuat syirik, mempersekutukan Allah, maka hapuslah amal-amal kamu. Hilanglah amal-amal kamu itu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Menyangka amalnya banyak, ternyata terhapus karena berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, akhlak yang buruk yang bisa merusak amal adalah berkata kotor. Ya. Berkata kotor itu bisa merusak amal saleh. Apa itu contoh kata-kata kotor? Al-Quran mencontohkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Allah bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu rusak. Jangan kamu menjadikan amal kamu itu sedekah kamu, infak kamu, bantuan kamu kepada orang lain, kepada masjid, kepada siapapun juga rusak, terhapus semuanya. Disebabkan apa?
bil manni. Pertama, disebabkan karena menyebut-nyebutnya. Saya sudah bantu dia nih dulu, saya sudah bantu dia, saya sudah bantu masjid ini. Disebut-sebut nama, disebut-sebut amal kebaikan kita, maka hapuslah sudah. Katanya Allah Subhanahu wa taala, terhapus sedekah-sedekah yang sudah pernah dikeluarkan. Itu yang pertama, bisa merusak kata-kata kotor. Yang kedua, wal adza, menyakitkan orang yang kemudian dibantu. Mungkin ada orang yang minta bantuan terus kepada jamaah, kepada kita. Kemudian kita berkata, emangnya saya minta bantuan ke saya terus. Ini sudah merusak amal. Jadi amal seketika itu yang dulu, yang sekarang terhapus. Kenapa? Kata-kata itu menyakitkan. Ini ujian bagi kita ketika ada orang minta bantuan terus. Kalau memang kita tidak mau membantunya, atau kita belum bisa membantunya, cukup berkata yang baik, maaf, saya belum bisa membantu kali ini. Selesai. Tidak perlu kemudian ditambah-tambah dengan kata-kata yang menyakitkan si yang minta bantuan tersebut. Kenapa? Kata Allah, akan hapus amal-amal tersebut. Itu masuk kategori kata-kata kotor. Atau kita sudah memberi bantuan itu, tapi sambil menggerutu. Diberi bantuan orang yang minta bantuan, tapi sambil menggerutu. Itu juga masuk kategori kata-kata kotor yang bisa menghapus amal-amal saleh. Yang ketiga, jemaah sidang Jumat yang Allah muliakan, akhlak yang buruk bisa merusak amal, itu riya. Riya merusak amal. Allah jelaskan dalam surat Al-Maun ayat 4 sampai 6, wawailul lil musallin, celakalah orang salat, alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai salatnya, alladzina hum yuraun, dan orang yang berbuat riya. Riya itu pengen dilihat, pengen dipuji orang, itu riya. Tapi jangan coba-coba kita menuduh orang riya, nggak boleh. Orang upload ini, upload itu, kita jangan menuduh. Wah, ini dia berbuat riya, karena yang tahu dia riya adalah dia dan Allah. Kita nggak berhak. Dan kalau kita menuduh orang yang upload ini, upload itu, upload kebaikan, bantuan kemanusiaan di sosial media, kemudian kita tuduh riya, kita lacang terhadap hak prerogatif Allah Ta'ala. Ini berbuat riya buat kita sendiri masing-masing. Jangan nunjuk orang. Kalau ada orang upload ini, upload itu tentang kebaikan, biarkan saja. Kita husnuzon kepadanya, berbaik sangka kepadanya, mungkin dia untuk membuat inspirasi kepada orang yang melihatnya. Lalu jamaah yang dirahmati Allah, yang keempat adalah sombong. Ini juga sama, bisa merusak amal. Dalam hadis dari Imam Muslim dan Abu Daud. Nah, Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Nah, itu enggak masuk surga. Kemudian yang kelima, yang bisa merusak amal adalah amal soleh, hasad, iri, dengki. Ini juga bisa merusak amal. Nabi menggambarkan, mencontohkan seperti kayu bakar yang mudah terbakar, kemudian jadi arang, jadi debu. Itulah orang-orang yang dengki, yang hasad kepada saudaranya. Boleh jadi dua. Satu, kepada orang yang berilmu, kita pengen seperti dia mengamalkan ilmunya. Yang kedua, orang yang kaya dermawan, kita pengen seperti dia dermawan, itu boleh jadi. Tapi kalau supaya dia dapat rezeki, supaya dihilangkan rezekinya, supaya dia nggak sukses, itu iri yang bisa menghapus daripada amal-amal soleh. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang keenam, kezaliman. Ini merusak amal. Hati-hati jamaah, kita berdoa kepada Allah supaya terhindar dari orang-orang zalim, dan kita juga berdoa kepada Allah supaya kita tidak berbuat zalim. Karena orang yang zalim, kata Nabi, termasuk muflis, orang yang bangkrut. Sahabat ditanya sama Nabi, tahu gak kamu orang bangkrut? Ya, yang hartanya gak ada ya Rasul, ekonomi ambruk, itu orang bangkrut. Oh bukan, kata Nabi, bukan itu orang yang bangkrut sesungguhnya. Orang bangkrut dan sesungguhnya adalah orang yang berbuat zalim di dunia. Nanti orang-orang yang membunuh tanpa hak, orang-orang yang membunuh, orang yang sudah minta ampun, orang yang sudah minta nyerah, nanti dia, jadi orang yang terbunuh tadi disiksa dengan listrik, disiksa dengan ini dan itu, nanti dia ketika wafat, kata Nabi, itu dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, lagi disetrum, lagi dipukulin,
lagi dibantai, lagi dibunuh, dalam keadaan seperti itu darahnya juga masih bercecer, dan dia ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia keluhkan kezalimannya kepada Allah. Dia akan adukan langsung kepada Allah bahwa dia telah dianiaya, bahwa dia telah dizalimi, bahwa dia telah terbantai, akan diadukan oleh Allah. Maka dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa pembunuh tanpa hak akan dilaknat oleh Allah, pelindungnya, pembunuhnya itu mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan rahmat, enggak sembarangan. Harga nyawa seorang manusia mahal, apalagi nyawa seorang muslim. Manusia aja udah mahal harganya, apalagi seorang muslim. Ini yang terbunuh muslim. Itu jangan dirahmati Allah Ta'ala. Hati-hati berbuat zalim ini. Sekecil apapun jangan sampai kita berbuat zalim. Apalagi besar kezalimannya, besar, bahaya. Nanti dia datang, dia dalam hadis yang lain, dalam kegelapan. Nauzubillahi min dzalik wal iyadzubillah. Yang terakhir, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, akhlak yang buruk yang bisa merusak amal saleh adalah akhlak yang membuat orang lari daripadanya. Orang lari daripadanya. Makanya Nabi pernah diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadlan walidul qalbi lan fadu min hawlik. Jika sekiranya engkau Muhammad kemudian keras kepada orang-orang itu yang kamu dakwai, maka mereka akan lari. Tapi kamu lembut, kamu membawa rahmat, maka orang-orang suka dengan kamu. Jadi diperingatkan. Ya, akhlak yang buruk memang membuat orang akan lari dan dirahmati Allah. Mana ada orang yang akhlaknya buruk kemudian ditemenin atau disukai, itu jarang sekali. Dan orang saleh nggak mau berteman dengan orang seperti itu. Demikian jamin dirahmati Allah Taala. Mudah-mudahan kita dapat menyambut seruan ini, revolusi akhlak di tahun 2021 ini, agar akhlak kita hanya akhlak yang baik dan kita berusaha untuk menghindari akhlak yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, faya ayuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada khutbah Jumat yang kedua ini, agar tahun 2021 kita lebih baik daripada tahun 2020. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, sang penggenggam jiwa kami, percikanlah kepada kami rasa takut kepadamu, agar musnah semua keberanian untuk membangkangmu. Ilhamkan selalu gelora taat kepadamu yang mengantarkan kami menuju surgamu. Hujamkan keyakinan kepada jantung hati kami, agar musibah dunia terasa kecil di mata. Ya Allah, sang maha pemberi, taburkanlah pada jasad kami permata nikmatmu yang menggiring seluruh daya lihat, daya dengar dan tenaga habis dalam taat bakti sampai mati. Ya Allah, sang pengampun segala pinta, ampuni kami, kasihani kami, siramkan sinar petunjuk, beri kami hati takwa, buat hati kami suci terhormat, dan bebaskan dalam ambisi keji. Ya Allah, sang penyayang segala makhluk, kami menghibah untuk meminta ilmu berguna, rezeki halal asalnya, dan amal yang diterima. Ya Allah, sang pengatur segala yang ada, beri kami semua kebaikan selama hidup di dunia, beri kami semua kebaikan ketika hidup lagi di akhirat.
Lindungi kami dari pedihnya siksa api neraka. Allahumma ya Allah, sungguh mereka telah melampaui batas dengan menumpahkan darah saudara-saudara kami tanpa hak. Kami mohon dengan kuasa dan perkasaan-Mu serta kelemahan kami, binasakanlah segera kaum perusak ini. Dan siapapun yang terlibat, azablah mereka dengan seperti pedihnya azab. Sungguh Engkau Maha Adil lagi Maha Pembalas. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan Sunnah tanpa merubah atau menukarnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.